Halo Mbak Umi. Hmm, Halo. Aku orang yang paling awal loh mau lihat Semhasmu ini. Iya, semuanya penyusul ya. Iya, kan antusias sekali nih. Deg-degan cuy. Tapi kok namamu nggak ada Mbak yang di blog dikirim Mas Wawan itu, website itu? Masa? Saya coba. Iya, yang dikirim di grup itu loh. Kamu di Japri Mas Wawan tuh Mbak? Iya, aku di Japri. Mbak, kalau habis ini kamu ketemuan sama Pak Haji, kabarin ya. Atau kalau mau ngurus seminar, persyaratan seminar tesis, aku bareng. Oke, nanti aku kabarin. Yuhu, siap, makasih. Pagi Mbak Inun. Pagi Mas Anon. Oh my God, sempat kaget sebentar dong. Udah selesai toh Mbak ini Hmm? ujiannya? Belum. Oh, kira udah selesai. Dosennya live lagi tuh. Husuni Umul. Live. Dikira belum mulai. Iya paling. Oh, kamu sama Mbak Ima sama ya Mbak? Pak Rustam aja ya? Iya, kan Mas Anon juga. Iya. Dosen Banget, kedua. Mom. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ibu Dr. Suni Umul Firdaus, yang saya muliakan Pak Hari Purwadi, kemudian ya, cuma bertiga kita, okay? Kemudian Mas Her membantu pelaksanaan sidang hari ini dan juga teman-teman yang sudah hadir. Ada beberapa tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama nanti Mbak Umi sehat dulu atau enggak ini untuk ujian hari ini? Sehat dan siap ya? Sehat, Pak. Ya. Oke, sudah sarapan tadi?
Belum. Oh, belum. Salah Anda sendiri itu ya. Masuk mau Ya, sarapan dulu di rumah Pak. saya kan repot. Baik. Tapi kalau mau minum dulu boleh, tapi sarapan kelamaan nanti ya. Dan juga teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, kalau tidak kesulitan sinyal silahkan on cam biar enak gitu teman-teman. Nah, nanti kita bagi sesinya 10 menit maksimal. Mbak Siti Umi nanti menyampaikan presentasi maksud saya. Kemudian setelah itu nanti sesi tanya jawab, dan sesi yang ketiga adalah berkenaan dengan pengumuman hasil, gitu ya. Baik, sebelumnya silahkan Mbak Umi berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai? Ya. Silahkan 10 menit dipaparkan untuk untuk presentasinya. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 20 Desember tahun 2021, akan dilaksanakan seminar hasil tesis saya dengan judul Pertanggungjawaban Notaris Akibat Adanya Pemalsuan Identitas Diri Debitur pada Akta Perjanjian Kredit Studi Kasus Putusan Nomor 37-B/2020/PN SKH. Dan perkenalkan, nama saya Siti Umi Aimanah dengan NIM S351908035. Dalam kesempatan pagi hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen. Yang pertama, sudah di-share screen belum, Mbak? Belum, Bapak. Ya, di-share screen dulu lah. Oh iya. Kepada Bapak Dr. Muhammad Rustem Maji, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Yang kedua yaitu Ibu Dr. Suni Umul Firdaus, Sarjana Hukum, Magister Humaniora. Yang ketiga yaitu Bapak Dr. Hari Purwadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Humaniora. Mohon maaf. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan isi dari hasil penelitian dan pembahasan saya. Latar belakang. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, bahwa pengertian notaris ialah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, bahwa akta yaitu akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Suatu akta otentik terjadi bukan karena penetapan undang-undang, tetapi karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum seperti yang dimaksud dalam pasal 1868 KUH Perdata antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum. Yang kedua, bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum. Yang ketiga, bahwa akta itu dibuat di hadapan yang berwenang untuk membuatnya di tempat di mana membuat. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, memiliki peranan penting dalam kegiatan hukum maupun hubungan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Contohnya dalam bidang perbankan, bidang pertanahan, kegiatan sosial, dan kegiatan lainnya yang membutuhkan pembuktian tertulis yang berupa akta otentik. Pentingnya perjanjian tertulis ini dibuat di hadapan seorang notaris ialah untuk jaminan hukum serta memenuhi hukum pembuktian yang kuat dan legal bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Dalam hal ini,
khususnya di bidang perjanjian kredit. Kesalahan terhadap akta yang dibuat oleh notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban. Oleh karena itu, notaris dalam hal menjalankan tugas dan jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Jabatan notaris sudah berjalan sejak lama, tetapi dalam menjalankan jabatan notaris, Pak, masih terdapat beberapa masalah yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum baik dalam lingkup administrasi, perdata, ataupun pidana. Beberapa masalah yang dilakukan oleh notaris secara konvensional antara lain yaitu keterbatasan ruang penyimpanan akta dan jurnal, 2, pelanggaran syarat-syarat keautentikan, yang ketiga pemalsuan identitas diri menghadap, yang keempat benturan kepentingan, yang kelima perlindungan kerahasiaan, yang keenam pertanggungjawaban pajak. Dalam realitanya di dalam masyarakat ditemukan ada para pihak yang memberikan data dan informasi tentang identitas diri atau kartu tanda penduduk penghadap kepada notaris yang tidak sesuai dengan aslinya pada saat pembuatan suatu akta. Salah satu contoh yaitu dalam pemalsuan identitas diri atau debitur, yaitu kasus putusan Pengadilan Negeri nomor 37-B/2020-PN Sukoharjo. Dalam kasus ini terjadi pemalsuan identitas yang dilakukan oleh nasabah atau debitur bahwa pada tahun 2017 seorang nasabah yang mengaku sebagai Purwanto bersama istri yang mengaku bernama ITT Maharani datang ke bank untuk mengajukan pinjaman kredit sebesar 300 juta rupiah dengan jangka waktu 4 tahun dengan agunan sertifikat hak milik atas nama ITT Maharani. Dengan melampirkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat nikah, dan agunan, semuanya yang diserahkan kepada notaris dilampirkan dalam wujud fotokopi kecuali agunan. Pada tahun 2018, nasabah tersebut sudah tidak mengangsur lagi atau terjadi kredit macet. Kemudian pada tahun 2018, pihak dari bank yang berada di Kabupaten Sukoharjo mendatangi rumah milik Purwanto dan istrinya yang bernama ITT Maharani di Kabupaten Karanganyar untuk memberitahukan untuk dilakukan pengeksekusian jaminan atau agunan. Namun dari pihak Purwanto dan istri merasa tidak pernah mengajukan pinjaman kredit di bank tersebut. Akan tetapi bank mempunyai sebuah bukti berkas-berkas pengajuan kredit tersebut serta membawa akta perjanjian kredit yang dibuat di hadapan notaris. Akan tetapi yang terjadi bahwa notaris pada saat pembuatan akta tidak lagi memeriksa identitas diri atau KTP para penghadap sebagai bukti pada saat pembuatan akta. Meskipun di dalam perjanjian kredit mengenai data dan informasi identitas diri atau KTP penghadap telah disurvei oleh bank selaku kreditur. Hal ini berakibat notaris yang harus menanggung resiko yang dilakukan oleh para penghadap selaku debitur apabila ternyata penghadap melampirkan identitas diri atau KTP yang tidak sesuai dengan aslinya. Hal tersebut berdampak pada akta yang dibuatnya di kemudian hari menjadi bermasalah dan timbul persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap proses pembuatan akta autentik yang data dan informasinya dipalsukan oleh penghadap. Yang kedua yaitu kebaruan penelitian, yang pertama dari tesis Stephen Winarso, yang kedua dari Putu Vera Purnamadiana. Rumusan masalah, yang pertama, bagaimana pertanggungjawaban notaris akibat adanya pemalsuan identitas diri nasabah atau debitur pada akta perjanjian kredit dalam kasus putusan nomor 37/PB/2020/PN Sukoharjo. Yang kedua, yaitu apakah sanksi hukum dan perlindungan hukum bagi notaris akibat adanya pemalsuan identitas diri nasabah atau debitur pada akta perjanjian kredit dalam kasus putusan nomor 37/PB/2020/PN Sukoharjo. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban notaris akibat pemalsuan perjanjian kredit dalam kasus putusan nomor 37 garis miring. Yang kedua, untuk mengetahui sanksi hukum dan perlindungan hukum bagi notaris akibat adanya
pemalsuan identitas diri nasabah atau debitur. Yang bab kedua yaitu tinjauan pustaka terdiri dari baris, yang kedua yaitu teori pertanggungjawaban perdata, yang ketiga teori pertanggungjawaban pidana, yang keempat tentang tinjauan umum tentang perjanjian, yang kelima yaitu tinjauan umum tentang perjanjian kredit. Bab ketiga yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Yang kedua yaitu pendekatan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan juridis normatif. Jenis dan bahan hukumnya bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder antara lain literatur, buku maupun dokumen. Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pertama yaitu pertanggungjawaban notaris akibat adanya pemalsuan identitas diri nasabah atau debitur pada akta perjanjian kredit dalam kasus putusan nomor 37/PN/2020/PN Mencermati pertanggungjawaban notaris bisa mencakup jika ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Ada aspek yang ketiga yaitu sebagai pertanggungjawaban administrasi. Kronologi kasusnya bahwa pada tahun 2018 dari bank yang berada di Kabupaten Sukoharjo mendatangi rumah milik Purwanto dan istrinya yang bernama Ititi Maharani di Kabupaten Karanganyar untuk memberitahukan untuk dilakukan eksekusi jaminan atau agunan. Namun dari pihak Purwanto dan istri Ititi Maharani merasa bahwa tidak pernah mengajukan pinjaman kredit di bank tersebut. Tetapi bank mempunyai semua bukti berkas-berkas pengajuan kredit tersebut, termasuk membawa akta perjanjian kredit yang dibuat di hadapan notaris. Ternyata pada tahun 2017, Purwanto yang menggunakan identitas palsu bersama istri Ititi Maharani yang menggunakan identitas palsu datang ke bank mengajukan pinjaman kredit sebesar 300 juta rupiah dengan jangka waktu 4 tahun dengan agunan sertifikat hak milik atas nama Ititi Maharani dengan melampirkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat nikah, agunan, semuanya dilampirkan dalam wujud fotokopi kecuali agunan. Kemudian pada tahun 2018, nasabah atau debitur tersebut sudah tidak mengangsur lagi terjadi kredit macet. Kemudian setelah dicek kembali, ternyata adik Ititi Maharani yang telah memasukkan dokumen antara lain kartu tanda penduduk, kartu nikah, dan buku nikah. Setelah musyawarah dan mencari solusi tidak mencari mufakat, akhirnya pihak bank dan Ititi Maharani melaporkan Purwanto yang menggunakan identitas palsu tersebut yang aslinya bernama Andrean Mahadika ke Polisian Riset atau Polres Sukoharjo. Setelah Polres Sukoharjo melakukan penyelidikan dan mencari bukti dari pihak bank, ternyata terdapat kelalaian pihak bank ketika melakukan survei ke lapangan. Terbukti bahwa tim surveyor bank belum melakukan prinsip kehati-hatian ketika proses perkreditan. Kemudian ternyata Andrea Mahardika yang mengaku sebagai Purwanto atau debitur terbukti terlalu orang lain untuk dibuatkan dokumen palsu. Notaris dalam hal ini tidak dipersalahkan, akan tetapi notaris dalam kasus ini cuma menerima dokumen dari pihak bank atau kreditur yang diserahkan kepadanya dan tidak mengecek dokumen identitas diri debitur tersebut secara keseluruhan. Oleh karena itu, notaris dalam hal ini telah melanggar pasal 16 angka 1 huruf A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, yaitu dalam menjalankan jabatannya, notaris memiliki kewajiban untuk bertindak amanah, jujur, mandiri, dan tidak berpihak, seksama, dan melindungi keperluan pihak yang berhubungan dengan perbuatan hukum. Pada kasus tersebut, sudah terbukti bahwa debitur telah melakukan perbuatan pelanggaran pidana, yaitu dengan cara membuat identitas diri atau dokumen yang dipalsukan berupa KTP yang digunakan dalam pembuatan akta perjanjian kredit pada bank yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Oleh karena itu, debitur atau nasabah
tersebut sudah melanggar pasal 264 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi bahwa pemalsuan diancam dengan pidana paling lama 8 tahun penjara, dan ayat 2 yang itu yang berisi dengan dapat diancam dengan pidana tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Merujuk pada kasus dalam penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan beberapa bentuk pertanggungjawaban seorang notaris ditinjau dari beberapa segi, yaitu yang pertama yaitu bentuk tanggung jawab seorang notaris ditinjau dari segi hukum administrasi. Seorang notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya wajib berpedoman pada aturan Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik, dan Kode Etik. Karena seorang notaris jika tidak berpedoman pada ketentuan aturan tersebut, maka harkat martabat dan sikap profesional seorang notaris akan hilang. Seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya harus mengetahui dan memahami terkait kewajibannya. Bekerja secara mandiri, jujur, tidak berpihak, dan memiliki rasa tanggung jawab serta mempunyai kewajiban yang membutuhkan jasa dengan cara sebaik-baiknya. Jabatan seorang notaris memiliki kewajiban untuk membantu dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada hubungan hukum baik pihak-pihak dalam melakukan kehidupan masyarakat. Akta yang telah dibentuk, maka dari itu seorang notaris dalam pembuatan akta wajib berhati-hati dan selalu berdasarkan kepada ketentuan peraturan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara dan menyatakan bahwa seorang notaris wajib bertanggung pembuatannya apabila pembuatannya terjadi kekeliruan maupun pelanggaran yang disengaja. Begitu juga sebaliknya. Jika bentuk kesalahan atau pelanggaran yang muncul kewenangannya sesuai dengan peraturan yang berhubungan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban disampaikan oleh para penghadap untuk dimasukkan ke dalam akta. Identitas palsu yang diberikan oleh para penghadap sudah menjadi tanggung jawab para penghadap sendiri. Oleh karena itu, yang bisa dipertanggungjawabkan oleh notaris yaitu apabila pemalsuan atau penipuan itu bersumber dari notaris itu sendiri. Sepanjang notaris tidak berpihak dan berhati-hati dalam melaksanakan jabatannya, maka notaris akan terlindungi dalam melaksanakan kewajibannya. Yang kedua yaitu bentuk tanggung jawab notaris ditinjau dari segi hukum pidana. Bardana Wawi Arif mengatakan bahwa trias masalah pokok hukum dalam pidana adalah perbuatan pidana atau tindak pidana, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, serta pidana dan pemidanaan. Jika mencermati pernyataan tersebut, maka dalam hal ini notaris tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana, karena notaris hanya mencatat keterangan yang disampaikan oleh para penghadap. Dan dalam kasus ini, penghadaplah atau nasabah yang melakukan tindakan pidana, yaitu dengan sengaja membuat identitas palsu yang berupa KTP. Tanggung jawab notaris dari segi pidana terhadap akta yang dibuatnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan bisa dijatuhkan apabila notaris tersebut melakukan tindakan pidana. Notaris tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya dikarenakan notaris cuma menulis atau mencatat apa saja yang disampaikan oleh para notaris tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena dalam hal ini sumber dari pemalsuan identitas diri ataupun kelengkapan dokumen dari debitur atau penghadap bersumber dari penghadap itu sendiri, kecuali kalau pemalsuan dokumen tersebut bersumber dari ide atau pemikiran dari notaris itu sendiri, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban baik dari segi hukum administrasi ataupun dari segi hukum pidana. Yang kedua yaitu
Sanksi hukum bagi seorang notaris auditor pada akta perjanjian kredit dalam kasus putusan nomor 37 merupakan hukuman yang bermanfaat untuk mentaati ketentuan yang telah diatur pada perundang-undangan ataupun perjanjian. Berdasarkan penjelasan dari Philippus M. Hajon, sanksi ialah suatu alat kekuasaan yang sifat hukum publik yang dapat dipakai bagi pihak penguasa sebagai suatu aksi terhadap ketidaktaatan terhadap norma hukum administrasi. Berdasarkan pada pembahasan kasus pada penelitian ini, dalam hal ini notaris telah melanggar pasal 16 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris yang berbunyi, dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Akibat terjadinya pemalsuan identitas diri nasabah atau debitur dalam akta perjanjian kredit, oleh karena itu notaris dinilai telah lalai dalam melaksanakan jabatannya. Dalam hal ini, ketika para penghadap membuat akta, seharusnya seorang notaris dengan teliti atau seksama memeriksa dan menyamakan semua dokumen-dokumen atau berkas yang dipunyai para penghadap dengan sebuah bukti-bukti yang lainnya yang harus disertakan pada saat membuat akta, sehingga tidak akan terjadi pemalsuan atas identitas diri nasabah atau debitur. Notaris dalam hal ini bisa dijatuhi sanksi administratif yang tercantum dalam pasal 16 ayat 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Dalam hal ini, notaris yang melanggar ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf A sampai dengan huruf I dapat dijatuhi sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan dengan tidak hormat. Yang kedua, yaitu perlindungan hukum bagi seorang notaris secara normatif atau berdasarkan notaris merupakan pejabat umum yang dalam melaksanakan profesinya di dalam pelayanan. Oh iya. Waktunya habis, Mbak. Waalaikumsalam. Langsung kesimpulan saja. Oke, Pak. Ya, ini, Mas. Langsung kesimpulan saja. Sini, nggih. Iya. Kalau sudah tak ini aku Penutup kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertanggungjawaban notaris akibat adanya pemalsuan identitas diri nasabah atau debitur dalam akta perjanjian kredit dalam kasus putusan nomor 37/PB/2020/PN Sukarjo ialah notaris tidak bisa dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana maupun secara perdata apabila timbul kerugian dari salah satu pihak penghadap dikarenakan adanya pemalsuan identitas diri yang dilakukan oleh salah satu pihak atau penghadap. Keterangan atau informasi palsu yang disampaikan oleh penghadap kepada dengan demikian yang bisa dipertanggungjawabkan oleh notaris ialah apabila pemalsuan tersebut bersumber dari notaris itu sendiri. Yang kedua yaitu sanksi hukum bagi seorang notaris akibat adanya pemalsuan diri penghadap pada akta perjanjian kredit dalam kasus putusan nomor 37/PB/2020/PN Sukarjo ialah ketika dalam pembuatan akta notaris tidak cermat atau saksama ketika menerima dan menyesuaikan kelengkapan berkas identitas diri yang diberikan oleh nasabah atau penghadap, maka notaris dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan untuk perlindungan hukum terhadap notaris diberikan perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan bentuk perlindungan hukum secara normatif, yaitu yang tercantum dalam pasal 67 ayat 3 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Permenkumham nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, serta perubahan kode etik notaris. Implikasinya yaitu sebagai konsekuensi logis dari kesimpulan tersebut. Oh, ya. Sudah itu aja, cukup. Baik, terima kasih. Baik. Kemarin Mbak Siti udah saya WA kan? Membuat PPT gitu. Betul begitu?
atau Ya, enggak? Pak. Oh, PPT tahu ya? PowerPoint. Iya, Jadi Pak. sampaikan poin-poin dengan power, bukan Word mbok copy paste ke PPT. Ya, sih, Pak, kemarin udah tak ambil poin-poinnya. Baik. Ini Pak Hari sama Bu Suni menghendaki duluan atau biar adik-adik dulu yang mau menyampaikan? Iya, Karena, saya duluan, Pak. nah ini beliau-beliau sibuk, Mas. Silakan Bu Suni. Baik, terima kasih Pak Dr. Rustam Aji yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk mereview atau mungkin bertanya terkait dengan hasil yang sudah diterima oleh atau hasil yang sudah dicapai oleh Mbak Siti Umi Aimanah. Ini proses sudah sampai pada seminar hasil. Berarti hasilnya adalah hasil penelitian. Saya cuma ingin diuraikan saja apa hasilnya, hasil apa yang didapatkan. Jadi saat penelitian itu mendapatkan hasil apa saja. Silakan Mbak Umi. Jadi apa yang didapatkan dari penelitian itu, kita belum sampai pada kesimpulan. Jadi hasilnya apa yang diperoleh saat melakukan penelitian? Hasilnya yang diperoleh Menemukan apa? Menemukan apa? Pertanggungjawaban notarisnya itu, Bu, bahwa notaris tidak bisa diminta pertanggungjawaban atas Pula kasus. kesimpulan. Saya yang tanya itu kan ke lapangan ya toh. Saya mau neliti soal COVID. Hasil di lapangan apa yang saya dapat? Yang saya dapat pasien COVID kian hari kian banyak. Terus, tapi yang mati dikit. Nah, itu hasil. Nanti saya akan bicara soal pertanggungjawaban negara. Kan gitu. Tidak tiba-tiba saya bicara negara tidak bertanggung jawab atau negara sangat bertanggung jawab. Itu hasil analisis. Yang saya tanya adalah hasil penelitian di lapangan yang didapat datanya itu apa? Data bahwa dalam data didapat bahwa pada kenyataannya kemarin pas wawancara dengan notaris itu salah satunya dengan Bapak Agus bahwa terjadi banyak pemalsuan identitas itu, Bu. Dan stop sampai di sini. Jadi data yang di lapangan terdapat pemalsuan. Banyak atau ada? Ada, Bu. Ada. Sebutkan. Data pemalsuan itu coba disebutkan. Ada berapa? Pemalsuan tentang apa? Kemudian data yang Anda dapat aja. Jadi tidak dalam imajinasi Anda. Yang dipegang aja. Oh, saya dapat data ada 3 pemalsuan. 1 di Peru, 1 di Tawangsari, 1 di Sukoharjo Kota. Kemarin itu notarisnya tidak menyebutkan notaris A, B, dan C gitu, Bu. Cuma ada kasus pemalsuannya, tapi saya tidak bisa ngasih namanya itu, Bu. Terjadi di Kabupaten Sukoharjo juga. Iya. Nah, inilah bedanya penelitian dengan menulis artikel. Jadi data itu harus ada. Nggak bisa. Saya tahu ini ada kekerasan di UNS, tapi saya nggak bisa menunjukkan datanya. Nggak boleh kayak gitu. Karena ini penelitian, jadi harus dimunculkan. Walaupun itu tidak disebutkan nama. Ada ini, kasusnya ini. Namanya tidak bisa saya sebutkan, Bu. Oke, tapi itu ada. Dan dibawa ke pengadilan, kan? Nah, kalau dibawa ke pengadilan, otomatis itu data sudah menjadi milik publik. Dan itu nggak apa-apa diungkap. Seperti saya katakan, ada tersangka nih, kasus kekerasan di Menwa. Bisa dong dijelaskan, ada 2 tersangka. Walaupun saya tidak sebutkan namanya, paling inisial. Nah, itu yang saya tanya terkait dengan data apa yang diperoleh. Ada pemalsuan? Ada.
Di mana? Saya dapat dari Pak Agus. Ada berapa? Ada 3. Di mana? Di Sukoharjo, Weru, Tambak Boyo, atau apalah namanya, ada 27 kecamatan kan? Atau saya malah lupa ada berapa kecamatan di sana yang kemudian bermuara ke pengadilan. Bahkan sudah disidangkan, Bu. Ada 3 putusan juga. Yang satu dinyatakan tidak bersalah, yang 2 dinyatakan bersalah. Nah, ini bicara soal pemalsuan. Karena nanti kita akan mengambil sebuah analisis bagaimana pertanggungjawabannya. Ya kan? Bimbingan sudah saya kasih info loh. Saya sudah minta loh Anda cari itu data sebagai pelengkap. Karena nggak mungkin kita hanya berbicara persoalan normatif. Normatifnya sudah jelas. Kita nggak perlu bahas lagi untuk level tesis. Coba sebutin apa data yang Anda dapat. Jangan berdasarkan katanya-katanya. Kalau penelitian nggak boleh katanya-katanya. Saya tuh melihat kayaknya dia nipu deh. Kayaknya saya lihat dia malsu deh. Kan nggak boleh begitu. Kayaknya dia selingkuh deh. Kok boleh begitu? Iya toh? Aku udah bilang loh waktu bimbingan, kalau kamu nanti seminar hasil, saya pasti akan tanya datanya. Kalau Anda tidak bisa mengungkapkan datanya, bagaimana? Dan Anda bilang, oh saya sudah dapat datanya, Bu. Good. Bagus. Nanti sampaikan saat seminar hasil. Silahkan. Ya, Bu. Saya seminar hasil, bukan ujian tesis, juga bukan proposal. Maka yang saya tanya hasil dari penelitian yang Anda dapatkan. Atau ada argumentasi lain, boleh. Kemarin itu pas wawancara dengan Bapak Agus itu bilang kalau ada notaris di Sukoharjo itu, tapi kasusnya itu tidak sampai dengan pengadilan, Bu. Jadi bisa ini diselesaikan dengan musyawarah. Nah, terus untuk hasil selanjutnya, untuk mencegah adanya pemalsuan identitas itu dengan menggunakan. Saya tidak bicara sampai ke situ, kembali ke Pak Agus. Mungkin jenis kasusnya aja seperti apa? Nggak sampai pengadilan, jadi kasusnya yang diceritakan Pak Agus itu seperti apa? Notaris A begini, ada seorang begini, diceritakan kronologisnya. Notaris itu ada penghadap, tetapi penghadapnya itu telah memalsukan identitasnya, Bu. Untuk pengajuan kredit juga. Terus, itu ceritanya Pak Agus begitu? Ya. Pak Agus itu siapa toh? Notaris, pegawai kejaksaan, atau pengadilan, atau Pak D-nya, atau siapa? Pak Agus itu siapa? Pak Ignatius Agus Sabtono, notaris dan PPAT di Kabupaten Sukoharjo, Bu. Iya, berarti kan sama-sama notaris. Ada unsur menjatuhkan enggak? Tidak, Bu. Tidak, oke. Jadi yang penting data yang Anda dapat itu. Jadi berdasarkan dari ketua ini ya, Pak Ignatius ketua ini kan? Ketua ini, ada kasus yang terjadi di Sukoharjo terkait dengan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh para pihak. Kan gitu. Itu terjadi pada tanggal sekian, bulan sekian, kasusnya sebagai berikut, kasus jual beli tanah, atau kasus pembagian warisan, atau kasus apa, itu diuraikan. Itu namanya hasil yang Anda dapat di lapangan. Baru kemudian dari kasus-kasus ini, saya dapatkan juga hasil tentang teorinya, tentang pemalsuan, teorinya tentang PJN, peraturan jabatan notaris, kemudian baru dianalisis, nanti jadinya hasil kesimpulan. Gitu. Jadi ini tesis bukan mengarang indah dan bermain di dalam imajinasi kita. Gitu ya. Yang namanya apa-apa ya salah, tetapi kita harus ada data sehingga kita tidak boleh menjustifikasi begitu saja dan mengambil kesimpulan tanpa ada data yang jelas. Begitu Pak Rustam Aji dari saya. Ternyata ya Mbak Umi nggak bisa jawab, padahal pertanyaannya sudah saya bocorkan saat saya bimbingan. Bagaimana? Padahal saya udah bilang, Mbak Umi, nanti tolong dijawab pertanyaan saya seperti ini, siapkan, masukkan dalam ini. Begitu Pak Aji, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Suni. Beliau karena ini setelah ini harus memimpin rapat ya Mbak, jadi beliau saya berikan kesempatan yang pertama. Dan masukan Bu Suni tadi, pertanyaannya tadi, bisa Mbak Umi tambahkan di halaman 44. Tuh. Sampai saya hafal halamannya. Itu memang di halaman 44 belum diuraikan sama Mbak Umi ya, nanti tambahkan. Baik, selanjutnya Pak Hari Purwadi dulu atau teman-teman monggo. Pak Hari sibuk mungkin ini. Saya ikut ketua aja. Oh. Pokoknya kalau ikut ketua beres, Pak. Kalau ikut Bu Suni ya khawatir. Khawatir apa? Terjadi sesuatu. Iya. Khawatir nggak bisa pergi. Ikut terus. Makanya. Bu Suni nanti nilai disampaikan ke Mas Wawan ya. Siap, yeah. Silakan Pak Hari Purwadi dulu, monggo. Iya, makasih Mbak Siti Umi ya. Bentar, Pak, pakai kacamata sih. Isi nggak tahu pakai kacamata sekali, ya, harus pakai kacamata. Pertama, sebelum saya bertanya, saya coba ingatkan dulu cara yang standar menyebut undang-undang itu bukan undang-undang perubahan, Mbak. Ya undang-undang yang asalnya, misalnya undang-undang jabatan notaris itu nomor berapa? Nomor berapa, Mbak? Kamu masih mute. Nomor 2 tahun 2014, Pak. Bukan yang aslinya, asalnya. Oh, asalnya dari Undang-Undang nomor 30 tahun 2004, Pak. Nah, nomor 30 tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014. Menyebutnya itu tetap Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2002. Bukan Undang-Undang Perubahan nomor 2 tahun 2014, itu tidak standar gitu. Nggak ada nyebut kayak gitu, nggak ada nyebut Undang-Undang Perubahan. Pasal yang diubah itu tetap miliknya undang-undang yang lama itu. Itu banyak kekeliruan. Kamu coba lihat Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, nggak ada menyebut Undang-Undang Perubahan. Maka yang disebut pertama, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang jabatan notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas. Loh, gitu nyebut. Itu standar itu secara nasional, bukan saya. Jadi jangan menyebut undang-undang perubahan ya undang-undang jabatan notaris gitu aja. Pasalnya juga bukan pasal undang-undang perubahan. Pasal yang diubah itu pasalnya undang-undang jabatan notaris. Jadi menyebutnya ya pasal 3 misalnya, undang-undang jabatan notaris, bukan undang-undang jabatan notaris perubahan. Enggak ada penyebutan kayak gitu. Ya, itu pertama ya. Kedua, itu kamu studi, kan penelitianmu normatif. Itu yang kamu kaji itu ada case-nya atau enggak? Kasus di pengadilan? Ya itu kasusnya, Pak. Bukan, kasusnya di pengadilan. Kasus itu banyak, tapi sampai ke pengadilan dan menghasilkan putusan ada enggak? Iya. Kamu akses itu enggak? Iya, Pak. Putusan nomor berapa? Putusan nomor itu, Pak, nomor 37/PIT-B/2020/PN Sukoharjo. Nah itulah yang kamu jawab ke Bu Suni tadi, mestinya ditunjukkan putusannya, kasusnya itu. Kamu bisa lihat direktori, sekali lagi direktori putusan Mahkamah Agung atau direktori Mahkamah Agung. Itu ada 150 putusan tentang pemalsuan dalam hubungan, sudah gitu aja ngomongnya. Dalam hubungan dengan akte notaris. 150 itu lebih dari cukup, gitu ya. Ya mungkin ada 5, ada 10 yang relevan dengan penelitianmu, itu sudah cukup. Di Mahkamah Agung itu ada 150, itu belum di pengadilan-pengadilan negeri atau tinggi yang tidak sampai ke Mahkamah Agung. Maksudnya tidak ada upaya kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Jadi kamu harus tunjukkan itu. Kasus itu dianalisis, tapi yang kamu analisis apa? Undang-undangnya atau putusannya juga? Itu kamu masih mute. Kamu jangan di mute.
Oh iya Terus Pak, ya, undang-undangnya aja Pak. bukan yang kamu putusannya kamu analisis enggak? Iya, dari kronologi kasusnya itu Pak. Bukan, nah, undang-undang itu yang nah, kamu baca bukunya Pak Peter Mahmud, menganalisis putusan itu bukan hanya faktanya, fakta hukum. Jadi fakta hukum itu dari fakta aktual diubah menjadi fakta hukum. Oke, dianalisis, tapi yang lebih penting untuk dianalisis dalam studi normatif adalah pertimbangan hukumnya, rasio desidendi dari hakim, rasio desidendi dari hakim, logikanya, hukumnya. Jadi ada hukumnya, ada nalarnya. Nah, gitu, itu yang dianalisis. Kalau menganalisis putusan, tapi kan belum tampak di dalam tulisanmu. Makanya tadi penelitian hukum apa yang kamu dapatkan? Ya bahan-bahan hukum, gitu. Bahan hukum apa? Saya tanya sekarang. Saya balik. Ini nggak masuk, masih hasil soalnya ini hasil ya. Jadi hasil itu harus betul dari apa yang ditemukan dulu. Bahan hukum apa yang kamu berhasil kumpulkan, Mbak? Penelitian hukum itu kan mengumpulkan bahan-bahan hukum gampang aja toh. Bahan hukum kan tadi kamu sebut ada berapa? 2 Pak. Apa? Bahan hukum apa? Ya, Pak. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Pak. Nah, sekarang saya tanya bahan hukum primer apa saja yang kamu temukan? Maksudnya kamu dapatkan? Enggak kan gampang. Tadi kan kamu sebut undang-undang dan putusan pengadilan. Nah, sekarang undang-undang apa saja itu harus disebutkan secara detail di hasil penelitian. Loh ini loh, undang-undang ini loh yang berhasil saya inventarisir yang punya relevansi dengan permasalahan pertama misalnya begitu. Undang-undang apa saja? Coba sebutkan undang-undang apa saja. Undang-undang tentang jabatan notaris. Habis itu tentang kode etik notaris. Kode etik itu masuk undang-undang? Oh, enggak Pak. Bukan kode etik ya, bukan undang-undang. Kode etik ya kode etik kecuali. Terus apa lagi? Kitab undang-undang hukum perdata Pak dan kitab undang-undang. Ya terus apa itu sudah 2 itu atau masih ada lagi? Itu loh maksud saya gitu. Kamu harus itu di luar kepala aja nih. Kan ingat waktu nyusun itu buka undang-undang apa saja gitu itu. Kecuali kamu copy paste gitu. Terus putusannya ada nggak? Nah gitu. Itu kamu sebut gitu. Oh putusannya ada 10 Pak, ada 5, ada 2, ada 3, ada 1 misalnya gitu. Tadi kan saya beri contoh, kamu lihat direktorinya Mahkamah Agung gitu ya. Kamu lebih dari 10 aja bisa. Gitu. Jadi terlalu sedikit kalau kamu dilokalisir ke Sukoharjo untuk kasus-kasus yang sudah umum di seluruh Indonesia. Gitu ya. Nah itu. Jadi kamu perkaya nanti seperti disebutkan Pak Haji tadi halaman 44 atau 34 tadi itu. Dengan bahan-bahan hukum itu masih belum lengkap tadi kamu menyebutkan ada bahan hukum sekunder apa saja. Nah itu juga bagian dari penelitian notaris yang harus jelas di dalam hasil penelitian. Hasilnya harus jelas. Termasuk seperti review bahan hukum itu kan termasuk artikel-artikel jurnal, itu kan bahan hukum atau legal writing, tulisan hukum dari para yuris. Nah itu kamu kemukakan. Sebenarnya bisa dilihat ada berapa sih artikel-artikel yang direview yang memberikan kontribusi bagi pembahasan itu gitu. Itu sebenarnya harus jelas. Jadi bukan hanya sekedar buku-buku apa saja diwoco terus diketik di situ supaya banyak gitu. Itu bahan hukum itu. Lain dengan penelitian sosial yang lain yang tidak pakai bahan hukum. Literatur apa saja itu kan bukan bahan gitu ya. Bukan bahan, maksudnya bukan data. Kalau penelitian hukum, bahan hukum, artikel jurnal hukum itu termasuk bahan hukum. Karena itu masuk pada kategori legal writing. Itu ya. Itu yang kedua. Kemudian, nah sekarang begini, membahasmu kurang lengkap menurut saya. Untuk mengetahui bahwa notaris itu dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan, itu berdasarkan apa? Pertanyaan saya. Berdasarkan dalam membuat akta loh ya, maksud saya spesifik. Nah, dapat dipersalahkan berdasarkan apa? Enggak kamu loh, saya tanya kamu, bukan
Kamu tidak perlu menjawab pertanyaan saya sebenarnya. Saya cuma minta penjelasan pada kamu. Aku terang gitu. Tapi nanti ya tak bantah nek kamu nggak cocok gitu. Tapi saya itu bertanya dari kamu, bukan kamu harus memenuhi selera saya jawabannya. Enggak, harus tanya. Hakim. Notaris itu dipersalahkan menurut kamu loh ya. Itu karena apa? Dalam membuat akta. Dalam hubungan dengan tadi pemalsuan dan sebagainya itu. Berdasarkan apanya? Atau saya uraikan satu lagi, apakah notaris itu wajib, misalnya, wajib memeriksa, menelusuri, memastikan bahwa dokumen itu asli, benar, atau sesuai dengan aslinya? Pertanyaan saya itu toh, dasar hukumnya di mana? Nah, itu kamu nggak ada di jawabanmu. Nah, itu dulu, bukan kewajiban harus jujur, itu mesti, atau semua orang mesti jujur. Cuma yang saya ingin tahu loh ya Mbak, saya bukan bahwa notaris itu wajib misalnya, atau tidak wajib, itu kamu harus terangkan. Memeriksa dokumen yang bisa memastikan bahwa itu asli atau sesuai dengan aslinya. Kamu harus ada pasalnya, harus disebutkan. Atau kamu nyatakan bahwa tidak ada ketentuan itu. Itulah permasalahannya. Apakah notaris harus ngecek ke direktorinya Kumham, Kemendagri tentang KTP itu loh, Dukcapil misalnya, untuk memastikan bahwa KTP itu benar. Kan begitu. Itu baru pertama. Apakah itu tugasnya bank? Sehingga notaris itu tinggal menunggu rekomendasi bank bahwa dua pihak ini sudah benar. Sehingga kamu, menurut saya, kalau ini adalah tugasnya bank, tesismu kurang tepat tadi. Karena kamu kan mempersalahkan notaris karena notaris tidak begini. Nah, itu kewajibannya notaris atau kewajibannya bank? Kewajibannya notaris juga, Pak. Sebentar, bank punya kewajiban untuk memastikan itu enggak? Iya. Nah, notaris kalau punya kewajiban berdasarkan pasal berapa itu kan harus kamu sebutkan. Nek bank saya nggak tanya karena dia berkepentingan duitnya mau diutang kok harus memastikan orangnya itu benar. Sesuai dengan data kependudukan. Notaris itu kan cuma menotarilkan kepentingan para pihak itu antara bank dengan, itu kamu nggak bisa dijawab sudah. Kamu nanti harus jelaskan itu. Maksudnya di tesismu, di hasil penelitian itu harus tambahkan itu. Sehingga kamu punya alasan atau kita, sebab menurut saya banyak notaris yang berpendapat itu bukan kewajibannya notaris untuk memeriksa sampai sedetail-detailnya. Mungkin sekarang sudah tidak begitu lagi karena sekarang semua bisa akses langsung ke Dukcapil gitu ya, atau ke Badan Pertanahan untuk melihat dokumen-dokumen misalnya kepemilikan atas tanah dan sebagainya kan dokumennya banyak sekali, atau mungkin waris itu kan harus terhubung dengan lembaga apa kan bukan cuma sekedar waris saja, macam-macam ya toh. Mungkin itu kan bisa jadi dipalsukan juga. Jadi bukan hal-hal yang sangat umum seperti KTP, bisa saja data kewarisan itu juga dipalsukan. Nah, maksud saya kamu harus clear di situ bahwa notaris punya kewajiban untuk memeriksa sedemikian rupa. Tapi dasarnya harus ada. Kalau tidak ada dasarnya, kamu bahas juga bahwa dasar itu kurang kuat, gitu ya. Sehingga untuk meminta pertanggungjawaban notaris dalam hubungan dengan fungsi notaris itu menjadi lemah atau kuat, itu soal analisis kamu. Itu ya Mbak ya. Iya, Pak. Itu kekuatan bahan hukum kamu masih kurang. Kekuatan bahan hukum belum analisisnya, bahan hukumnya dulu. Soal analisis itu setelah itu nomor 2 itu beda tiap-tiap orang. Yang penting bahan hukumnya dulu sudah tuntas, gitu ya, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Gitu ya. Sebenarnya kalau kamu normatif nggak perlu tanya-tanya ke notaris karena dalam literatur apapun studi normatif itu cukup bahan hukum saja. Gitu ya. Kecuali sosiolegal yang interdisipliner, gitu. Jadi
face to face ibaratnya antara hukum dengan teori-teori sosial. Saya kira itu saja Pak Dr. Rustam Aji untuk menyempurnakan hasilnya. Baik, terima kasih Pak Hari Purwadi atas masukannya dan juga pertanyaannya. Jadi nanti Mbak Siti Utmi dipertajam di bagian metode penelitian, ya. Meskipun Anda sudah benar pakai Peter Mahmud Marzuki, tapi agaknya bingung tadi ketika ditanya Bu Suni sama Pak Hari. Kalau Bu Suni mengatakan tadi wawancara itu kalau dalam kacamata Peter Mahmud Marzuki masuknya bahan non hukum, gitu nggih. Wawancara yang ditranskrip itu masuknya bahan non hukum. Tapi kalau bahan hukum dalam Peter Mahmud Marzuki hanya dua, yang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Begitu. Dan masukan Pak Hari tadi, Mbak Omi nanti tinggal dipertajam lagi berkaitan dengan bahan-bahan hukumnya. Baik, teman-teman yang hadir, Pak Hari nanti mohon untuk nilainya diserahkan Mas Wawan, nanti biar direkap Mas Wawan, nggih. Baik, teman-teman yang hadir, ini saya beri kesempatan dulu sebelum saya nanti menguji. Ada yang menyampaikan pertanyaan dulu, boleh? Teman-teman yang hadir. Ini nggak ada yang on cam, saya tunjuk satu-satu kalau gitu ya. Mbak Deni Puspita, silahkan memberikan komentar. Mbak Deni Puspita. Mas Anon Sakai. Saya kira cukup Pak Haji, karena saya terlambat masuk tadi, mohon maaf. Mas Anon ujian kapan ini? Insya Allah masih dijadwalkan Pak Wawan, Pak. Oh, nah Anda kalau nggak mau tanya, besok nggak ada yang tanya gimana? Besok mau ujian level apa, Mas? Tahap apa? Hasil, Pak. Seminar hasil. Seminar hasil. Iya. Pertanyaannya seperti tadi ya. Termasuk kalau buat PPT, poin-poin, bukan uraian bawa copy paste dari Word. Iya, Pak. Oke, siap. Baik. Mbak Deni ada tadi, Mbak Deni? Mbak Deni nggak ada ya? Wah, ini gimana nih? Mbak Siti ini ngundang berapa teman tadi? Satu angkatan, Pak, angkatan 15. Teman-teman satu kelas. Nah, kok teman satu kelas cuma segini tak? Mbak Atika Ayustia ada nggak? Mbak Atika? Ini menghadiri seminar hasil tuh, seminar tuh yang ngobrol. Diseminasi itu menyampaikan pemikiran terus ditanggapi. Gitu. Kalau nggak menanggapi namanya nonton bareng ini, nobar namanya, bukan seminar. Kalau nobar tadi malam ya, bal-balan Indonesia lawan Malaysia ini, masuk nobar Mbak Siti Umi. Baik, sembari nunggu temanmu cari ide ya. Ini Mbak Siti Umi saya mau tanya juga nih. Kemarin sudah saya berikan masukan berkenaan dengan tata tulis itu belum ya? Mbak Siti Umi. Berkaitan dengan tata tulis itu dalam tulisan ilmiah, karena tesis kan ini berkaitan dengan tulisan ilmiah ya. Maka dasarnya itu KBBI, EYD, kemudian tata bahasa yang sudah ada. Termasuk tadi tata bahasa hukum. Jadi yang disampaikan Pak Dr. Hari tadi betul. Penyebutan undang-undang itu ya undang-undang jabatan notaris sebagaimana diubah melalui undang-undang nomor sekian. Itu sudah standar. Termasuk nulis subjek, objek itu baku. Kalau nulisnya pakai IY, subjek, objek, itu tidak baku, Mbak. Coba nanti Anda cek di KBBI ya. Itu udah tak coretin dulu deh. Subjek pakai IY tak coret. Objek pakai IY tak coret. Yang betul pakai J. Itu yang baku. Teoritis itu enggak ada. Yang ada teoretis.
Kalau nggak percaya, nanti download KBBI ya. Kemudian ada cari teoretis atau teoritis. Yang betul adalah teoretis. Oke. Terus saya mau tanya Mbak Umi begini. Di kasus yang Anda teliti itu, notarisnya dipidana atau tidak? Ini kan kasus pidana atau sebenarnya? Iya, itu kan yang dibawa ke pengadilan itu nasabahnya, Pak. Jadi notarisnya dalam hal itu menjadi saksi dan dia tidak dijatuhi pidana karena yang salah dari nasabah itu sendiri, Pak. Yang dijatuhi pidana. Oke. Jadi hanya menjadi saksi kena pasal 55 atau tidak notarisnya? Gimana, Pak? Notarisnya kena pasal 55 penyertaan atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. 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 Karena memang nasabahnya atau sebutannya di hadapan notaris penghadap atau nasabah? Penghadap, Pak. Penghadap. Oke. Kalau nasabah kan kesannya kayak di bank gitu ya. Iya. Nah, penghadapnya itu menunjukkan identitas, cuma kemudian identitasnya apa? KTP? KTP, KK, buku nikah, Pak. Oke, tadi sudah ditanyakan oleh Pak Hari ya. Apakah kemudian terhadap KTP, KK, dan buku nikah itu tidak dilakukan cek ulang lagi? Tidak. Notaris itu harusnya mengecek lagi, Pak. Mungkin notarisnya itu lalai. Oh, pasal berapa yang mewajibkan notaris harus mengecek kembali? Atau ketentuan apa yang mengharuskan notaris itu mengecek identitas dari pihak-pihak yang datang di hadapannya? Ada sebuah prinsip atau sebuah asas, namanya prinsip apa? Prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Bukan prudential asuransi ya. Kalau asuransi prudensialnya ora cekel memang. Merugikan konsumennya kalau itu. Oh begitu Pak, saya konsumen prudensial dan saya dirugikan. Prudential banking. Kok malah curhat ya? Prudential principle. Prudential principle ada di pasal berapa Mbak? Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dan biasanya kan ada norma dasar atau ide dasar itu diturunkan menjadi norma, ya kan? Ada yang tahu? Jadi jenengan bisa buka Undang-Undang Jabatan Notaris ya? Coba Anda baca di pasal 16 ayat 1 huruf A coba. Iya, itu, Pak. Itu yang seringkali menjadi soal ya, menjadi masalah di banyak tesis tentang kenotariatan bahwa pasal 16 ayat 1 huruf A itu enggak jelas. Ada kekaburan norma sehingga kewajiban notaris untuk bertindak seksama itu piye gitu kan. Nah, Iya, coba bisa dibaca pasal 16 ayat 1 huruf A. Ikutin Mbak Umi enggak nih? Gimana, Pak? Iya, Pak. Ya, coba dibaca. Kok masih ingat? Hah? Ketemu? Iya. Itu ketemu. Iya, Pak. Gimana coba dibaca? Apa? Itu yang Prinsip kehati-hatian. dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, Pak. Ya, cuma itu aja kan? Nah, itu jelas ya norma seperti itu? Ya, kalau dicermati lagi sih kayak nggak jelas gitu, Pak. Nggak jelas. Ya memang nggak jelas. Nah,
ketika Mbak Umi mengatakan pasal 16 ayat 1 itu bagus, Pak. Iya. Apakah itu jelas? Belum tentu. Karena tidak operasional. Gimana, Pak? Ya kan? Ya. Contohnya yang operasional, nah, terus itu kan sebenarnya prinsip kehati-hatian kemudian diderivasi atau diturunkan di pasal 16 ayat 1 huruf A Undang-Undang Jabatan Notaris. Betul kan? Tapi kemudian caranya gimana untuk berhati-hati itu misalnya? Oh, misalnya kalau nanti Mbak Umi lihat di banyak jurnal, itu banyak kok yang kemudian mengatakan bahwa oh ternyata prudential principle itu seharusnya diwujudkan. Misalnya memverifikasi dengan cermat data subjek dan objek penghadap, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak hati-hati, cermat, dan teliti dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta, kemudian melaporkan apabila terjadi indikasi misalnya money laundering, karena itu bisa kena money laundering juga jabatan notaris di Undang-Undang Money Laundering ya. Kemudian bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian itu bisa juga misalnya notaris itu mencegah adanya dibuatnya akta otentik di kemudian hari misalnya. Nah, itu yang kemudian hal-hal yang bisa wah ini bakal jadi masalah ini misalnya. Maka dia harus antisipasi itu, ada disclaimer-nya. Nah, itu yang kemudian derivasi atau hal-hal yang kemudian menjadi turunan dari prinsip kehati-hatian. Jadi ketika tadi disebutkan bahwa pasal 16 ayat 1 huruf A itu nggak jelas misalnya. Ya nggak jelas itu salah satu temuan Anda, gitu loh Mbak. Tapi kan kemudian hanya Anda kutip saja. Dikutip itu kemudian kan harusnya bagaimana? Anda kasih kritisi. Itu yang tadi yang dimaksud oleh Pak Hari, bahwa tingkat ketajaman menganalisisnya bisa dipertajam. Nanti Mbak Umi WA saya ya, saya kirimkan contoh artikelnya misalnya. Atau tadi disebutkan juga rasio desidendi. Rasio desidendi itu apa sih? Putusan hakimnya, Pak. Apa? Rasio desidendi itu apa? Putusan hakim nggak sih, Pak? Putusan hakim. Bentar, Pak. Ratio desidendi, tulisannya begitu. Bacanya rasio desidendi. Rasio itu apa? Ukur, Pak. Gimana? Rasio. Pemikiran. Rasio itu apa? Hah? Pemikiran, Pak. Pemikiran hukum hakim. Tapi hakim itu biasanya bukan hanya mikir, tetapi mempertimbangkan. Maka rasio desidendi itu pertimbangan hukum hakim. Bahasa Indonesianya begitu ya. Ini ada anak-anak kecil pada main. Bocil tenang dulu ya. Oke. Jadi gitu Mbak. Nanti Mbak Umi sudah WA saya belum kemarin? Udah, belum Pak. ya? Hah? WA Bapak. Pak, besok saya mau ujian itu Anda WA saya nggak? Hari Jumat saya WA, tadi pagi juga saya mengingatkan kembali, Pak. Yang gambarmu apa, Mbak? Gambar saya, Pak. Yang di kebun-kebun itu ya? Gimana? Di bawah Gunung Semeru itu ya? Gunung ini, Pak, Merapi. Pak. Oh, Merapi. Oh, saya pikir sedang evakuasi bencana. Oke, nanti saya kirimi buku tentang rasio desidendi dan juga contoh contoh jurnal yang membahas tentang bagaimana kedalaman pasal 16 itu Mbak Umi harus bongkar begitu ya. Karena betul tadi yang disampaikan Pak Ari adalah ini normatif. Normatif itu sebenarnya normatif itu ya Anda bicara tentang rasio desidendi, bicara tentang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder begitu. Kemudian ketika temuan hasil itunya apa ya bersumber dari rasio desidendi dan pertimbangan hukum hakim. Nah, ketika kemudian nasabahnya yang jadikan terdakwa, kenapa notarisnya tidak? Notarisnya hanya sebagai
sebagai pihak yang kemudian ini kok apa namanya mencatat gitu. Meskipun ada prinsip kehati-hatian, pasalnya ada, iya. Tetapi terjemahan dari pasal itu ternyata masih lemah karena apa? Bad formulation. Ada kondisi yang formulasinya jelek. Seperti itu ya. Baik, itu saja. Pak Ari ada tambahan, Pak Ari? Atau cukup? Cukup Pak Haji, cukup. Cukup ya. Baik, terima kasih Pak Ari. Ini kayaknya sedang di kafe. The Sebel itu mana Pak Ari? Di Australia. Baik, selamat makan Pak Ari. Di kampus ini Pak. Oh di kampus. Oh, iya. Oh tak pikir the 11 Maret. Oh dipotong kan sebel juga. Itu di Perth. Oh di Perth di Australia. Baik, terima kasih Pak Hari dan Bu Suni serta teman-teman yang sudah hadir. Bu Suni, saya mohon nanti nilainya dikirim ke Mas Wawan, gitu, sampun. Iya, sudah saya kirim ke Mas Wawan. Oh, iya, terima kasih Ibu. Baik, untuk Mbak Siti Umi, nanti untuk hasilnya kita hitung dulu. Tetapi prinsipnya semua masukan Bu Suni, Pak Hari, dan saya ini harus dilaksanakan. Ya, Pak. Kemudian nanti pada ujian tesis kita ketemu dulu untuk diskusi berkenaan dengan apa yang harus disiapkan. Demikian juga dengan Bu Suni, biar saya nggak lupa. Ternyata bimbingan kita Bu Suni. Nganti lali. Iya makanya bimbingan kita. Ini sudah beberapa kali ketemu. Gitu ya. Kapan-kapan Bu saya diajak ketemu. Loh, nanti kalau ketemu dengan saya katanya berbahaya Pak Hari. Nanti Pak Hari harus ngikut saya kemana-mana loh. Baik, demikian Bapak Ibu dan teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Saya cukupkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Selamat Mbak Umi ya. Ibu. Selamat Mbak Umi. Iya, Pak. Mohon izin untuk live ya.